Selamat siang Pak, selamat kepada dosen pengampu saya Dr. Wihalminus Sombolayuk SE MSI, dan kepada teman-teman saya sekalian selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vinci Crescentia, nomor stambuk 1913099, kelas akuntansi D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya Makassar. Pada hari ini saya akan membahas mengenai struktur pasar. Sub pokok pembahasan yang pertama, pasar persaingan sempurna, perfect competitive market, pasar dengan jumlah penjual yang sangat banyak. Yang kedua, pasar monopoli, pasar dengan hanya satu penjual. Yang ketiga, pasar oligopoli, pasar dengan jumlah penjual yang sedikit. Yang keempat, pasar persaingan monopolistik, pasar dengan jumlah banyak penjual tetapi produk-produknya heterogen sehingga masing-masing penjual dapat mempengaruhi harga. Yang pertama yang akan sebagai pengantar itu pertama pasar output. Pasar output adalah pertemuan antara permintaan output dan penawaran output. Pada sisi permintaan, pasar output mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu bahwa permintaan pasar adalah penjumlahan dari permintaan konsumen yang jumlahnya banyak sekali. Namun pada sisi penawarannya, jumlah penjual bervariasi dari jumlah yang sangat banyak sampai jumlah yang sedikit, bahkan hanya satu penjual. Berdasarkan jumlah penjual yang ada, struktur pasar output dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu pasar persaingan sempurna, perfect competitive market, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan sempurna atau perfect competitive yaitu pasar dengan jumlah penjual yang sangat banyak. Pasar monopoli yaitu pasar dengan hanya satu penjual. Yang ketiga, pasar oligopoli adalah pasar dengan jumlah penjual yang sedikit. Pasar persaingan monopolistik yaitu pasar dengan banyak penjual tetapi produk-produknya heterogen sehingga masing-masing penjual dapat mempengaruhi harga. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena struktur pasar ini akan dapat menjamin keberlangsungan aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna yaitu terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Yang ketiga, setiap produsen adalah pengambilan harga atau price taker. Yang keempat, perusahaan bebas masuk dan keluar pasar atau free entry and exit of firms. Maksimisasi profit atau keuntungan. Tidak ada regulasi dari pemerintah. Mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. Dan yang terakhir, pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Equilibrium jangka pendek dan jangka panjang. Analisis jangka pendek atau short run, yaitu di mana dianggap bahwa setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen masuk ke dalam pasar. Yang kedua itu analisis jangka panjang atau long run, adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang masuk ke dalam pasar. Equilibrium perusahaan jangka pendek. Suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan P maksimum. Keuntungan P didefinisikan sebagai perbedaan antara total cost TC dan total revenue TR, sehingga dapat ditulis P sama dengan TR kurang TC. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa equilibrium perusahaan secara grafis dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan, yaitu menggunakan kurva TR dan kurva TC. Pada gambar kurva ini menunjukkan kondisi, pada gambar 7.1 menunjukkan kondisi equilibrium dengan kurva TR dan TC, dan pada gambar 7.2 kondisi equilibrium dengan kurva MR dan MC. Teman-teman dapat melihat keuntungan maksimumnya terjadi pada titik ini. Dan equilibrium pasar jangka pendek. Equilibrium pasar tercapai bila volume output yang ditawarkan seluruh produsen di pasar sama dengan volume output yang dibutuhkan oleh seluruh konsumen. Kondisi ini secara grafis ditunjukkan oleh titik perpotongan antara kurva penawaran pasar dengan kurva permintaan pasar. Bagaimana pencapaian posisi equilibrium pasar persaingan sempurna?
di mana terbentuk harga pasar dan kemudian para produsen menyesuaikan tingkat produksinya dengan harga tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar 7.7 menjelaskan arah pencapaian equilibrium sebagai berikut. Equilibrium pasar S D, harga pasar, kurva permintaan pasar, dan equilibrium perusahaan. Equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang ada kemungkinan perluasan atau penciutan kapasitas produksi dan masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam pasar. Kedua faktor tersebut mengakibatkan adanya penambahan atau pengurangan volume output yang ditawarkan di pasar. Keuntungan ini dapat diperoleh apabila harga yang berlaku jangka pendek melebihi biaya rata-rata jangka panjang (long run average cost LAC). Jika P lebih besar dari LAC, maka perusahaan-perusahaan yang ada akan memperluas kapasitas produksinya dan atau perusahaan-perusahaan baru akan masuk ke dalam pasar. Yang kedua, monopoli. Struktur pasar yang bertentangan dengan pasar persaingan sempurna adalah monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip, close substitute, dan terdapat hambatan masuk, barriers to entry, ke pasar. Ciri-ciri pasar monopoli dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk ke pasar. Dan yang keempat itu sebagai penentu harga presetter. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli. Yang pertama itu memiliki bahan mentah strategis atau pengetahuan teknisnya itu luas, produksinya spesifik, hak paten produk atau proses produksi. Yang ketiga, terdapat skala ekonomis. Dan yang keempat, pemerintah memberi hak kepada penjual untuk melakukan monopoli. Hubungan antara permintaan MR dan TR. Untuk melakukan analisis keuntungan atau analisis keseimbangan pada pasar monopoli, terlebih dahulu perlu memahami hubungan antara nilai penjualan total revenue dan sama dengan TR permintaan, yaitu nilai penjualan rata-rata sama dengan average, biasa disingkat jadi AR, dan nilai penjualan marginal revenue disingkat MR. Permintaan pada pasar monopoli. Karena produsen monopoli adalah satu-satunya produsen di dalam pasar, maka kurva permintaan yang dihadapi adalah juga kurva permintaan pasar dan juga merupakan nilai penjualan rata-ratanya. Teman-teman bisa lihat pada gambar 7.9a, permintaan kurva itu menunjukkan permintaan monopoli, dan pada gambar 7.9b, permintaan pasar yang bersaing. Secara sistematis, perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan-persamaan berikut. Pada perusahaan monopoli berlaku rumus Q sama dengan F atau P, dan P sama dengan G. G itu bisa atau Q. Pada perusahaan bersaing berlaku, pada perusahaan bersaing kedua itu rumusnya yang digunakan itu Q sama dengan F atau P, tetapi P tidak sama dengan G atau Q. Nilai produk penjualan total revenue. Total revenue pada perusahaan monopoli berbentuk parabola atau dikenal dengan huruf U terbalik, karena setiap penambahan jumlah produk yang dihasilkan tidak selalu memperbesar TR, melainkan mula-mula makin besar sampai pada titik maksimum. Kemudian setelah mencapai titik maksimum TR, terus menurun sampai titik 0, dan jika jumlah produk terus ditambahkan maka total revenue menjadi negatif. Yang kedua itu nilai penjumlahan produk rata-rata AR dan nilai penjualan marginal MR. Dalam kasus kurva permintaan dan total penjualan marginal bersifat linear seperti pada gambar 7.11a tadi, maka permintaan akan menurun secara monoton dan MR akan lebih kecil dari harga untuk setiap jumlah penjualan Q yang lebih besar dari 0. Tingkat penurunan MR 2 kali dari tingkat penurunan harga. Keseimbangan atau maksimisasi keuntungan monopol jangka pendek.
Analisis keuntungan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan TR/TC dan pendekatan MREC. Dan pertama itu pendekatan TR/TC. Dalam jangka pendek, pengusaha monopoli akan mencapai keuntungan maksimum jika ia memproduksi dan menjual pada tingkat output di mana perbedaan positif antara TR dan TC adalah paling besar, atau ia meminimumkan kerugian jika perbedaan negatif antara TR dan TC paling kecil. Yang pendekatan yang kedua itu pendekatan MREC. Sesuai dengan dalil keuntungan bahwa keuntungan maksimum akan dicapai ketika pengusaha memproduksi dan menjual produknya pada tingkat di mana MR sama dengan MC. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan matematis. Pendekatan matematis itu keuntungan P adalah jumlah penjualan total TR dikurangi biaya total TC atau total cost. Keseimbangan dalam jangka panjang. Pada perusahaan bersaing dalam jangka panjang hanya memperoleh keuntungan normal di mana harga produk sama dengan biaya total rata-rata minimum. Bisa dilihat pada gambar 7.15 itu menjelaskan analisis keseimbangan monopoli jangka panjang, di mana D adalah kurva permintaan jangka pendek dan jangka panjang, MR yaitu marginal revenue jangka pendek dan jangka panjang, SMC short run marginal cost, dan SAC short run average total cost, LMC long run marginal cost, LAC long run average total cost. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya, atau differentiated product. Keseimbangan jangka pendek. Permintaan yang dihadapi perusahaan monopoli adalah seluruh permintaan pasar, sedang yang dihadapi perusahaan persaingan monopolistik adalah sebagian dari permintaan pasar. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanya menerima keuntungan normal, seperti halnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang keempat, pasar duopoli dan oligopoli. Pasar duopoli adalah keadaan di mana hanya ada dua perusahaan yang menguasai pasar. Dan pasar oligopoli sama saja dengan pasar duopoli, hanya saja dalam pasar oligopoli jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari dua tetapi tidak banyak, oligos atau artinya sedikit, sehingga tindakan dari pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan dari pengusaha lain. Duopoli. Teori pasar duopoli pertama kali ditemukan oleh ekonom Prancis Anthony Augustin Cournot pada tahun 1838 dalam karangannya yang berjudul Research into the Mathematical Principles of the Theory of Field. Teori duopoli Cournot. Asumsi pokok yang digunakan adalah pada waktu pengusaha duopoli memaksimumkan keuntungannya, jumlah produk yang dihasilkan oleh pesaingnya tidak tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan oleh pengusaha yang pertama. Teori Kinkot Demand Curve, kurva permintaan yang patah. Teori ini mengasumsikan bahwa kurva permintaan bagi pengusaha duopoli merupakan kurva permintaan yang patah. Oligopoli. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa teori duopoli merupakan dasar bagi teori pasar oligopoli. Pada dasarnya, terdapat dua teori pokok dalam menganalisis pasar oligopoli, yaitu pasar satu pengusaha dengan pengusaha lain. Di dalam melakukan kegiatannya tidak terdapat satu ikatan tertentu, independent action. Dan yang kedua itu antara pengusaha-pengusaha yang ada di dalam pasar oligopoli menjalin suatu ikatan, yaitu kolusi tertentu. Ikatan ini ada yang sempurna, perfect collusion, dan ada yang tidak sempurna, imperfect collusion. Penggabungan sempurna antar perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing pengusaha oligopoli merupakan bagian dari suatu industri. Dengan kata lain, semua perusahaan oligopoli menggabungkan diri secara sempurna menjadi suatu perusahaan besar, misalnya kartel. Di atas dasar prinsip-prinsip monopoli, maka permintaan kartel adalah permintaan pasar, sedangkan biaya marginalnya MC merupakan jumlah marginal cost seluruh perusahaan oligopoli yang bergabung dalam kartel itu.
Penggabungan tak sempurna. Teori ini menggunakan asumsi bahwa di antara perusahaan-perusahaan oligopoli yang menghasilkan produk homogen menggabungkan diri secara diam-diam. Jadi tidak membentuk kartel seperti yang telah dibahas pada penggabungan sempurna antara dua perusahaan. Oleh karenanya, penggabungan demikian dinamakan penggabungan yang tidak sempurna atau imperfect collusion. Keadaan pasar oligopoli demikian dapat dijelaskan sebagai berikut. Di antaranya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam pasar oligopoli, salah satu secara tidak langsung ditunjuk sebagai perusahaan yang menentukan harga, price leader. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat mengirimkannya melalui email saya, yaitu vincikresensia2@gmail.com. Terima kasih. Selamat